Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah blender kapsul atau blender portable di sini kawan-kawan, dan di sini kondisinya rusak kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki blender kapsul ini. Di sini kita menyediakan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada tang potong, ada kabel tis, ada lakban, ada timah solder, dan juga ada obeng bunga. Dan di sini juga kita menggunakan solder, dan ada juga di sini pisau cutter. Dan di sini ada sebuah benda berbahan plastik untuk alas untuk membersihkan lilitan dari dinamonya nanti. Nah, jadi di sini kita akan keluarkan blender kapsul ini dari kotaknya nih kawan-kawan, supaya kita tes kerusakannya. Di sini kita akan keluarkan, dan seperti inilah blendernya yang kondisi rusak ini. Nah, di sini kita akan hidupkan, kita akan coba hubungkan ke tegangan 220 volt, dan sebelumnya kita akan tes di sini. Dan di sini sudah kita hubungkan ke tegangan 220 volt, tetapi di sini tidak ada berputar dinamonya ini kawan-kawan. Nah, di sini kita akan cek kerusakannya, dan supaya kita perbaiki di sini. Dan sebelumnya kita akan ukur dulu kabel colokannya ini atau stekernya ini. Kita ukur menggunakan skala ohm di multitester ini. Nah, di sini kita pada saat ukur sambil ditekan di sini. Seharusnya di sini harus terhubung kawan-kawan, dan di sini jarum multitesternya tidak ada berhubung atau tidak bergerak sama sekali. Nah, di sini kita akan memperbaiki blender kapsul ini. Buat kawan-kawan, sebelum menyaksikan video ini, boleh bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru. Nah, di sini kita akan buka baut dari blender kapsul ini. Ada terdapat 3 baut yang akan kita buka di sini kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita buka, dan selanjutnya kita akan tarik di sini, dan di sini sudah lepas dan dari bahan dinamonya ini. Dan kita longgarkan di sini kabelnya supaya agak leluasa kita. Dan di sini kita akan buka satu baut lagi di sini kawan-kawan untuk pengunci switch on off-nya ini. Di sini kita buka supaya kita lepaskan. Nah, dan kita akan cek di sini kawan-kawan. Kita angkat di sini switch on off-nya ini. Di sini kita sudah nampak di sini terminal pada switch on off-nya nih. Nah, jadi kita akan ukur dari kabel yang dari switch on off-nya ini yang menuju dinamonya nih. Nah, jadi kita tarik salah satu di sini yang menuju switch on off-nya nih, dan di sini kita akan ukur. Nah, pada saat kita ukur di sini di yang menuju dinamonya ini, di sini tidak ada terhubung kawan-kawan. Nah, jadi sehingga di sini dinamonya ini pada sambungannya ada yang putus di dalam atau tidak terhubung. Nah, jadi di sini kita cek juga dari colokannya ini tidak ada juga terhubung menuju gulungan dinamonya nih atau ke karbon brusnya nih. Dan di sini kita akan buka kabel tis atau pengikat di sambungannya ini kawan-kawan supaya kita cek sambungannya. Dan di sini sangat sering terjadi putus di dalamnya karena sambungannya mungkin ada, karena bahan lilitan dari dinamo ini terbuat dari aluminium kawan-kawan dan tidak berbahan tembaga, sehingga bahan aluminium sangat gampang sekali putus pada sambungan karena mungkin panas, dan juga bisa juga karena korosi. Nah, di sini kita cek di sini kawan-kawan, di sini ada yang sudah langsung terputus di sini pada saat kita lepaskan. Dan kita akan buka di bagian sini menggunakan pisau cutter supaya kita cek di sini sambungannya. Nah, di sini sudah kita lepaskan, dan di sini pada sambungannya ini seperti
korosi kawan-kawan atau berjamur di dalamnya. Jadi sambungan dari kabel lilitan gulungan dinamo ini putus dengan sendirinya. Nah, di sini kita zoomkan dan kita akan ujung dari kabel lilitannya ini atau gulungan dinamo ini kita gosok di sini kawan-kawan, supaya gampang kita menyolder dan lapisan dari kawat email ini bisa kita solder dan gampang lengket. Nah, sesudah kita bersihkan ujungnya di bagian lilitan ini, kita akan solder pakai menggunakan timah di sini supaya sambungannya nanti langsung gampang kita lengketkan di kabel ini. Nah, di sini sudah kita tambahkan sedikit timah di ujung kabel ini masing-masing. Nah, kita akan satukan di sini kawan-kawan ujung dari kabel dari lilitan gulungan ini dan yang menuju kabel ini. Nah, jadi tadi kabelnya sudah langsung terputus di sini kawan-kawan. Nah, jadi kita sambungkan kembali di sini. Dan kerusakan blender kapsul ini memang disinilah sering terjadi permasalahan atau kerusakannya di sambungan antara lilitan dari gulungan dinamonya dengan sambungan kabel ini. Karena dinamo dari blender kapsul ini berbahan dari lilitan bahan aluminium, sehingga sambungannya sangat gampang sekali putus dan bermacam bekarat kawan-kawan di dalamnya. Nah, jadi di sini sudah kita sambung dan pada saat kita ukur di sini tetap masih belum ada terhubung di sini kawan-kawan, antara dari switch on off-nya dan menuju ke dinamo ini belum ada terhubung. Dan kita akan buka satu lagi di sini sambungan dari lilitan dinamonya nih. Dan di sini ada dua sambungan yang di sebelah kiri dan kanan. Nah, di sini kita cek kawan-kawan. Nah, pada saat kita cek di sini kabelnya ini juga terputus atau lilitan atau sambungan ini semacam korosi di sini kawan-kawan. Nah, jadi kita bersihkan di sini ujung dari kabel ini supaya benar-benar bersih nanti pada saat kita solder. Nah, dan selanjutnya kita bersihkan di sini di ujung kawat atau lilitan dinamonya ini, kita gosok seperti ini supaya kita gampang menyolder ujung kabel ini atau lilitan ini. Nah, di sini sudah kita tambahkan sedikit timah supaya lebih gampang lengket kawan-kawan. Nah, jadi kita menambahkannya menggunakan timah yang baru supaya kita gampang menyambungkannya. Nah, di sini kita satukan kawan-kawan. Nah, di sini kita satukan ujung dari kabel dan dari lilitan kawat email ini atau lilitan dari dinamonya nih. Dan di sini sudah kita satukan dan sudah tersambung di sini kawan-kawan, sudah lengket. Nah, jadi kita akan tutup di sini sambungan ini. Kita cukup menggunakan lakban kertas di sini kawan-kawan. Dan di sini sudah cukup aman dan tidak gampang lepas. Nah, di sini sudah kita tutup menggunakan isolasi lakban kertas. Nah, di sini kita akan coba ukur apakah dinamonya ini sudah terhubung dengan yang menuju switch on off-nya ini. Pada saat kita ukur di sini, dinamonya ini sudah terhubung kawan-kawan dan masih sebelah. Dan yang akan kita cek di sini masih sebelah, dan kita akan cek kembali yang di sebelahnya ini kawan-kawan. Nah, di sini kita akan cek kembali. Kita ukur dari
colokannya ini pada saat kita ukur di sini tidak ada juga terhubung. Nah, jadi itu syaratnya pada saat kita mengecek dinamo blender kapsul ini harus ada terhubung lilitan dari dinamo ini kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah lepaskan sambungan yang ada di gulungan yang sebelahnya ini. Di sini ada dua juga sambungan di sini kawan-kawan. Dan kita akan lepaskan di sini, kita buka sambungannya nih. Dan kita harus hati-hati supaya kabel yang kita kupas tadi tidak terpotong dengan lilitan kawat emailnya yang sangat kecil tadi kawan-kawan. Nah, di sini kita cek kabelnya juga sudah rawan mau putus di sini kawan-kawan. Tadi memang belum sampai 100% putus, tetapi sudah gampang atau tidak tahan lama lagi kalau kita tidak sambung ulang di sini. Nah, di sini kita bersihkan kembali ujung dari kabel kawat lilitan email dari apa ini, dinamonya ini. Nah, jadi kita bersihkan di sini dan kita tambahkan kembali timah supaya gampang lengket. Dan di sini kita akan satukan kawan-kawan sambungan dari gulungan dinamo ini dengan kabel ini. Nah, di sini sudah selesai kita sambungkan dan kita akan buka satu lagi sambungannya yang ada di sampingnya ini kawan-kawan. Nah, jadi kita langsung buka di sini seluruh sambungannya karena sangat rawan putus sambungannya ini. Dan supaya kita lebih yakin tidak putus lagi nanti. Nah, di sini sudah kita buka sambungannya dan ternyata di sini kabelnya juga di sini sudah korosi atau semacam berjamur di sini kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah putus di dalamnya. Nah, jadi kita akan bersihkan kembali ujung dari kabel ini dan kita bersihkan seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita bersihkan dan kita gosok juga di sini di ujung dari kawat email dari gulungan dinamo ini. Dan kembali kita tambahkan timah pada lilitan dan ujung kabelnya ini. Nah, di sini sudah sedang kita tambahkan timahnya. Nah, dan kita akan satukan kembali di sini sambungan antara ujung kabel yang dari colokan stekernya ini dan yang menuju gulungan dinamonya ini. Nah, di sini sudah selesai kita sambungkan dan kita akan tutup nanti sambungannya ini. Dan sebelumnya kita pastikan kita ukur di sini kawan-kawan. Nah, di sini kita ukur sudah tersambung hasil pengukuran dari dinamo ini. Dan kita akan tutup menggunakan isolasi lakban kertas. Nah, jadi kita karena hanya ini yang ada dan kita menggunakan barang yang ada di sini kawan-kawan. Nah, dan kita tambahkan kembali di sini sedikit lagi. Apabila kawan-kawan yang ingin menggunakan isolasi kabel yang lebih bagus juga tidak apa-apa, lebih bagus. Dan di sini kita hanya sebuah contoh dan
Nah, memang di sini sudah cukup aman digunakan. Dan kita akan ikat di sini sambungannya ini kawan-kawan menggunakan kabel tis, supaya pada saat digunakan sambungan ini tidak goyang-goyang dan tidak tertarik pada atau tertarik di dalam gulungan ini atau ke rotor dari dinamo dari blender kapsul ini. Nah, di sini kan kita tadi menggunakan kabel tis dan kabel tisnya tidak bagus dan kita ganti di sini kan kawan, karena gampang putus. Nah, di sini sudah selesai kita ikat dan kita akan cek kembali. Di sini kita cek di switch on off-nya ini yang menuju dinamonya ini, kita ukur di sini sudah terhubung tadi, dan kita akan cek dari colokan stekernya ini kan kawan. Dan di sini kita ukur dan sudah terhubung juga. Nah, jadi di sini on off-nya ini pada saat kita tekan di sini, jarum multitester ini sudah terhubung, dan itu menandakan bahwa dinamonya itu sudah kembali tersambung dengan normal dan sudah bisa berfungsi. Dan kita akan tutup kembali di sini kawan-kawan, kita kunci dinamo dan blender ini. Dan kita tadi lupa memasang sebuah baut untuk switch on off-nya tadi, dan kita sudah pasangkan kembali. Nah, jadi di sini sudah sedang kita kunci kawan-kawan, dan seperti itulah tadi cara memperbaiki atau mengatasi blender kapsul yang rusak atau tidak berputar. Nah, di sini kita akan hubungkan ke colokan tegangan 220 volt dan kita ukur kembali di sini. Pada saat kita tekan di sini switch on off-nya, jarum multitester di sini berjalan kawan-kawan, dan kita hubungkan di sini di tegangan 220 volt, dan di sini kita tes sudah berhasil kawan-kawan. Nah, dan di sini sudah selesai kita perbaiki, dan kita tes di sini menggunakan pisau cutternya ini, dan sudah berhasil. Nah, jadi buat kawan-kawan, apabila sudah menonton video ini, jangan lupa bantu dukung channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru. Nah, semoga bermanfaat video ini. Cukup sekian dan terima kasih.